warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maula Miftahur Rahmah, nomor NIM 9325130119. Di sini saya mengambil judul yaitu penggunaan metode permainan kartu guna meningkatkan minat belajar siswa pada bahasa Arab kelas 7 MTS Nurul Mustafa tahun 2021-2022. Yang pertama, latar belakang. Langsung saja sedikit profil sekolah, yaitu MTS Nurul Mustafa ini merupakan sebuah sekolah yang terletak di Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Ngerawo, Desa Pandan. Sekolah ini adalah sekolah swasta. Tapi walaupun berada di pedesaan, sekolah ini termasuk sekolah yang sudah meluluskan banyak siswa-siswinya karena memang sudah sekolah lama atau mungkin sudah berdiri sejak lama. Sampai saat ini pelajaran di sekolah ini juga mempelajari layaknya sekolah pada umumnya, yaitu mempelajari berbagai mata pelajaran termasuk bahasa Arab. Nah, sampai saat ini pelajaran bahasa Arab sendiri masih menunjukkan kurangnya keberhasilan dalam mempelajarinya, karena pelajaran bahasa Arab sendiri masih menjadi hal yang tidak disukai oleh para siswa-siswi dengan alasan karena sulitnya mempelajari. Kemudian di sini adapun sedikit masalah juga daripada siswa-siswinya karena menganggap bahwa bahasa Arab sebagai pelajaran yang membosankan atau kurang menyenangkan hingga membuat para siswa sukar memahami materi yang diberikan oleh guru. Karena mereka beranggapan bahwasanya bahasa Arab itu sulit dipelajari. Jadi memang mindsetnya dari awal memang sepertinya bahasa Arab itu memang susah gitu. Dan itu juga yang menjadikan ketika mungkin pelajaran berlangsung, mereka cenderung seperti tidak semangat dalam mempelajari karena juga merasa bosan. Jadi adanya metode pembelajaran ini diharapkan adalah meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran bahasa Arab, sehingga siswa akan lebih mudah dan lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Untuk menyelesaikan problematika tersebut, metode permainan kartu dirasa perlu untuk diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Metode permainan kartu sendiri adalah metode belajar yang akan membuat siswa memiliki peluang untuk kerjasama dengan siswa lain. Jadi mungkin pembelajaran ini juga sangat memperhatikan yaitu nilai kerjasamanya. Langsung saja rumusan masalahnya. Untuk metode permainan kartu ada sendiri, yaitu mempunyai langkah-langkah. Salah satunya ini sebuah kartu yang dengan beragam warna dan setiap kartu berisikan mufradat ataupun gambar. Jadi seperti tidak jauh beda dengan seperti cerdas cermat lah. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pengetahuan kosakata bahasa Arab siswa melalui metode permainan kartu ini. Yang kedua yaitu apakah efektif metode permainan kartu dalam meningkatkan pengetahuan kosakata bahasa Arab. Mungkin ini pertanyaannya intinya sama, yaitu apakah
metode pembelajaran ini efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, seperti itu. Intinya seperti itu, karena menurut saya sendiri kalaupun efektif pasti bisa meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab sendiri. Oke, kemudian yaitu tujuannya, yaitu sini tidak ada, mohon maaf, di PPT tidak ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan kosakata bahasa Arab siswa. MTS Nurul Mustafa melalui metode permainan ini. Kemudian untuk mengetahui keefektifan metode dan membangun semangat para siswa kelas 7 MTS Nurul Mustafa dalam mempelajari bahasa Arab. Langsung saja, itu hipotesis tindakan. Yang pertama, hipotesis tindakannya yaitu jika diterapkan pembelajaran dengan menggunakan metode kartu, maka belajar siswa kelas 7 MTS Nurul Mustafa akan meningkat. Karena itu dugaan sementara. Jadi yang kemudian metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, tempat waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di MTS Nurul Mustafa Pandang Rau Bojonegoro pada semester ganjil bulan Oktober sampai November. Kemudian subjek dan objek penelitian yaitu kelas 7 MTS Nurul Mustafa yang terdiri dari 17 siswa, dan objek penelitiannya yaitu adalah pembelajaran menggunakan metode kartu ini. Metode permainan kartu sendiri adalah metode permainan kartu yang merupakan metode belajar yang akan membuat siswa memiliki peluang kerjasama dengan siswa lain. Pada dasarnya, metode pembelajaran ini melibatkan materi ajar yang memungkinkan siswa saling membantu dan mendukung ketika mereka belajar materi dan bekerja saling tergantung, interdependen, atau untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam usaha berkolaborasi harus dipandang penting dalam keberhasilan menyelesaikan tugas. Oke, jadi metode kartu ini adalah metode yang istilahnya harus menggunakan adalah dalam keberhasilannya itu adalah dengan kerjasama kelompok. Indikator keberhasilan itu yang pertama adalah kerjasama, kemudian keaktifan, dan yang ketiga itu hasil belajar. Yang pertama, kerjasama adalah salah satu bentuk usaha bersama yang dilakukan antara orang perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya kerjasama, tujuan tersebut akan sulit dicapai karena dari awal mungkin metode ini memang sudah sangat memperlihatkan bahwa metode ini dilakukan dengan berkelompok ataupun tidak perorangan gitu. Kemudian yang kedua yaitu keaktifan. Nana Sujana mengatakan bahwa penilaian proses belajar mengajar terutama adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Jadi
Sebelumnya keaktifan siswa dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya: satu, turut serta melaksanakan tugas belajarnya atau istilahnya aktif lah. Yang kedua, terlibat dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah, jadi tidak pasif gitu. Yang kelima, melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Yang keenam, menilai kemampuan diri sendiri dari hasil perolehnya. Yang ketujuh, melatih diri dan memecahkan soal ataupun masalah yang sejenis. Untuk hasil belajar siswa, yaitu salah satunya cara mengetahui hasil belajar ini bertujuan mengetahui seberapa paham siswa terhadap materi yang dipelajari. Jadi guru juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk siswa itu sendiri belajar untuk memahami materinya sendiri, seberapa paham caranya untuk memahami materi yang telah dibacanya. Kemudian hasil penelitian siklus pertama. Dalam setiap siklus kegiatan pembelajaran berbasis PTK terdapat 4 tahap yang harus dilakukan: perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, hasil penelitian. Hasil belajar diperoleh dengan siklus 1 sudah menunjukkan peningkatan dibanding sebelumnya pelaksanaan siklus. Jadi seperti ini. Sebelum adanya siklus 1, memang ada prasiklus untuk mengetahui seberapa paham sih mereka sebelum adanya metode permainan kartu ini. Jadi hanya untuk mengetahui. Kemudian di prasiklus itu bisa dilihat begitu banyak yang istilahnya tidak tuntas dalam karena kan kita memberikan soal untuk mengetahui itu, dan di prasiklus hanya ada 5 orang yang tuntas dan ada 12 yang tidak tuntas. Kemudian kita langsung ke siklus pertama. Di siklus pertama meningkat, yaitu ada 10 orang tuntas dan 7 orang tidak tuntas. Kemudian akhirnya mengadakan yaitu menambah siklus kedua. Di siklus kedua alhamdulillah 14 tuntas, 3 tidak tuntas. Refleksi. Belum kesimpulan. Refleksinya yaitu dalam setiap siklus kegiatan belajar PTK terdapat jadi di refleksinya yaitu dari prasiklus sampai pun siklus kedua itu menunjukkan peningkatan nilai atau ketuntasan siswa dalam mengerjakan soal yang telah diberikan, ya. Karena di sebelum siklus pertama itu yaitu kita akan ada 4 tahap tadi. Kita juga intinya kita menggunakan metode ini, yaitu prasiklus itu sebelum metode ini dilakukan atau diterapkan. Kemudian ketika siklus pertama tes siklus pertama dilaksanakan itu ketika sudah metode kartu ini sudah dilaksanakan. Jadi di siklus pertama dan siklus kedua itu setelah kita menerapkan metode permainan kartu tersebut. Kemudian kesimpulan. Dari hasil penelitian pembelajar yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan metode permainan kartu dalam
mata pelajaran bahasa Arab di MTS Muhammad Mustafa, Desa Pandan, Kecamatan Roa, Kabupaten Bojonegoro, tahun pelajaran 2021 2022 dapat dilihat meningkatnya motivasi dan minat siswa dalam mempelajari bahasa Arab dan naiknya jumlah siswa yang menuntaskan tes yang diberikan peneliti pada prasiklus hingga siklus kedua dari yang awalnya yang berjumlah 5 di prasiklus berjumlah 5 menjadi 10 siswa ketika di siklus 1 dan bertambah lebih banyak lagi di siklus kedua. Walaupun masih ada yang belum tuntas, tetapi sudah membuktikan bahwa penerapan metode ini memberikan pengaruh terhadap pembelajaran bahasa Arab kepada siswa. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila mungkin terlalu lama. Mohon maaf juga jika ada banyak salah-salah kata. Terima kasih kepada Ustadz Salahuddin selaku dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.